Musim dingin di Hong Kong berlangsung dari bulan Desember hingga bulan Februari. Saat terjadi gelombang dingin yang ekstrim, suhu bisa turun di bawah 10 derajat Celcius yang berdampak pada meningkatnya penyakit flu musiman dan penyakit kronis seperti jantung, pernafasan, dan darah tinggi. Pastikan Anda untuk selalu mengenakan baju hangat dan terhidrasi. Bila perlu, gunakan penghangat ruangan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Bismillah, assalamualaikum. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Suprapti di channel Jelajah Hong Kong. Musim dingin di Hong Kong berlangsung dari bulan Desember hingga Februari, ditandai dengan cuaca sejuk hingga dingin, kelembaban yang rendah, dan angin muson timur laut yang kuat. Kondisi ini membawa risiko kesehatan terutama bagi lansia dan individu dengan kondisi kronis. Meskipun Hong Kong terletak di wilayah subtropis dan jarang sekali turun salju, musim dinginnya tetap terasa dingin karena beberapa faktor. Di antaranya A. Suhu udara. Suhu rata-rata harian berkisar antara 15 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius dengan Januari sebagai bulan terdingin. Pada malam hari atau saat terjadi gelombang angin dingin yang ekstrim, suhu bisa turun di bawah 10 derajat Celcius. B. Angin muson. Angin muson timur laut yang kuat menjadi faktor utama yang membuat suhu terasa lebih dingin dari angka aktual pada termometer. C. Curah hujan. Musim dingin cenderung lebih kering dengan curah hujan yang jarang dibandingkan musim hujan lainnya. Penurunan suhu yang signifikan ini dapat berdampak serius pada kesehatan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik. Di antaranya A. Peningkatan kasus flu musiman atau influenza sering terjadi selama periode ini. Penyakit pernafasan lainnya juga lebih umum. B. Resiko bagi kelompok rentan. Lansia dan orang dengan penyakit kronis seperti masalah jantung, pernafasan, atau tekanan darah tinggi sangat berisiko mengalami komplikasi kesehatan termasuk hipotermia yang dalam beberapa kasus tertentu bisa memperfatal kondisi ini. Otoritas Kesehatan Hong Kong secara rutin mengeluarkan peringatan cuaca dingin untuk kelompok ini. C. Kulit kering. Suhu yang dingin serta udara yang lebih kering akibat curah hujan yang minim dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi. Untuk memastikan Anda tetap sehat dan nyaman selama musim dingin di Hong Kong, lakukan persiapan berikut. A. Kenakan pakaian hangat. Siapkan pakaian berlapis seperti kaos lengan panjang, sweater, jaket, atau mantel tebal, sal, dan topi. Mengenakan pakaian berlapis membantu menjaga suhu tubuh dengan lebih efektif dan tetap hangat. B. Pastikan Anda selalu dalam kondisi terhidrasi. Meskipun udara dingin, penting untuk tetap minum air yang cukup. C. Perhatikan kondisi lansia. Beri perhatian ekstra pada kesehatan dan kenyamanan lansia atau kerabat yang tinggal sendirian. Pastikan mereka mengenai pakaian hangat dan kondisi rumah mereka cukup hangat. D. Selalu menjaga kebersihan diri dengan cara cuci tangan secara teratur untuk mengurangi resiko penularan flu dan penyakit musiman lainnya. E. Lakukan pemeriksaan ventilasi ruangan secara berkala. Saat kalian menggunakan pemanas ruangan, guys, pastikan ada ventilasi yang cukup untuk menghindari penumpukan karbon monoksida. F. Jika diperlukan, lakukan konsultasi medis. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan kronis, konsultasikan dengan dokter tentang cara terbaik mengelola kondisi Anda selama musim dingin. Untuk informasi cuaca terkini dan peringatan kesehatan resmi, Anda dapat memantau situs web Hong Kong Observatory. Pada saat suhu ekstrim di musim dingin, udara kering bisa mengurangi kelembapan alami kulit yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering, kaku, dan bahkan pecah-pecah. Perawatan kulit yang efektif berfokus pada hidrasi dan perlindungan.
Adapun cara efektif untuk mencegah kulit kering dan langkah pengobatan jika kulit terlanjur sakit adalah A. Cara mencegah pengeringan kulit pada saat musim dingin. Perawatan kulit yang rutin dan konsisten yang berfokus pada hidrasi dan perlindungan sangatlah efektif digunakan. Di antaranya, 1. Gunakan pelembab secara rutin yang mengandung bahan oklusif atau yang mengunci kelembapan seperti petroleum jelly, shea butter, atau ceramide. Adapun waktu yang terbaik untuk menggunakan pelembab ini adalah segera setelah mandi atau mencuci muka saat kulit masih sedikit lembab untuk mengunci air di dalam kulit, serta ulangi penggunaannya beberapa kali sehari, terutama setelah mencuci tangan. 2. Mandilah dengan air hangat tetapi bukan panas. 3. Gunakan sabun yang lembut dengan pH seimbang. Hindari sabun yang keras atau mengandung pewangi tinggi, serta pilihlah pembersih atau cleanser yang lembut, bebas pewangi, dan bersifat menghidrasi, misalnya yang mengandung asam hyaluronat. 4. Usahakan untuk minum air yang cukup. Hidrasi dimulai dari dalam. Pastikan asupan cairan Anda cukup sepanjang hari untuk menjaga kelembapan tubuh secara keseluruhan. 5. Gunakan humidifier atau pelembab udara. Udara dalam ruangan yang dipanaskan cenderung sangat kering. Menggunakan humidifier di kamar tidur atau ruang keluarga dapat menambah kelembapan kembali ke udara yang bisa mengurangi kekeringan pada kulit. 6. Lindungi kulit dari angin dan suhu dingin. Saat berada di luar ruangan, kenakan sarung tangan, sal, dan topi untuk melindungi kulit wajah dan tangan dari paparan angin dingin secara langsung. B. Pengobatan kulit yang terlanjur sakit atau pecah-pecah bahkan iritasi. Jika kulit Anda sudah terlanjur sakit, gatal, atau pecah-pecah, fokus pengobatannya terletak pada peradangan dan perbaikan barir kulit secepatnya. Di antaranya, 1. Hentikan penggunaan produk iritan yang mengandung alkohol, pewangi, atau retinoid untuk sementara waktu sampai kulit pulih. 2. Gunakan salep pelindung intensif seperti petroleum jelly murni atau balsam penyembuh lainnya yang tebal di area yang sangat kering atau pecah-pecah seperti tumit, sikut, atau buku-buku jari yang berfungsi sebagai perban cair yang dapat melindungi area tersebut dari infeksi dan mempercepat penyembuhan. 3. Untuk kulit yang sangat gatal, merah, dan meradang atau eksim, krim hidrokortison yang dijual bebas dapat membantu meredakan gejala. Namun, ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter. 4. Gunakan perban cair untuk luka pecah-pecah yang dalam dan berdarah yang berfungsi untuk menutup luka, mencegah kuman masuk, dan mengurangi rasa sakit saat bergerak yang bisa dibeli di apotik. 5. Jika kulit tidak membaik atau semakin parah seperti kulit melempuh, terinfeksi, atau sangat nyeri setelah perawatan mandiri selama seminggu, sebaiknya segera berobat ke dokter spesialis kulit atau dermatologis untuk penanganan medis yang tepat. Adapun cara menjaga kesehatan anak-anak dan lansia selama musim dingin, warga Hong Kong dapat menerapkan pendekatan proaktif dan terkoordinasi karena kedua kelompok ini paling rentan terhadap perubahan suhu ekstrim dan penyakit musiman. Di antaranya, 1. Strategi perlindungan pakaian dan kehangatan. Sistem pakaian yang berlapis sangat baik untuk anak-anak dan lansia karena pertama, lapisan dasar bisa berfungsi untuk menyerap keringat atau menjaga tetap kering. Lapisan tengah untuk insulasi atau menjaga panas tubuh, dan lapisan luar untuk ketahanan angin. Ini memungkinkan mereka menyesuaikan tubuh dengan mudah saat berpindah dari luar ke dalam ruangan atau sebaliknya. Pastikan mereka selalu mengenakan topi atau kupluk, sarung tangan, sal, dan kaos kaki tebal saat berada di luar ruangan karena kehilangan panas tubuh sering terjadi melalui ekstremitas, terutama di anggota tubuh
bagian kepala, tangan, dan kaki. Pada saat kalian menggunakan pemanas ruangan gas, kalian harus bijak dalam menjaga suhu ruangan yang nyaman, yaitu sekitar 18 hingga 22 derajat, dan pastikan selalu ada ventilasi yang cukup untuk menghindari penumpukan karbon monoksida. 2. Usaha peningkatan kebersihan dan pencegahan penyakit. Untuk mencegah semakin luasnya dan cepatnya penyebaran penyakit, pemerintah Hong Kong telah menyediakan vaksinasi flu tahunan yang disediakan secara gratis guna mengurangi resiko terkena flu musiman yang parah. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.